Maka ulama kita katakan kehidupan manusia yang ada yang seperti pohon. Taksunama tengah bogaan pendirian. Kumaha rempegna batur kaditu nurutan kaditu. Batur kadieu nurutan kadieu. Bagaimana banyaknya orang. Yang padahal dalam Al-Quran dikatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya kalian ini mengikuti banyaknya manusia, kalian akan tersesat dalam hidup ini. Karena memang qalilan minatashkurun, sedikit sekali manusia yang menjadi hamba yang bersyukur. Maka beruntunglah kita andai kata digolongkan yang sedikit. Ya. Orang yang khuruji sedikit dibandingkan dengan yang tidak khuruji. Teruntung kita ini. Mengapa demikian jemaah yang mulia? Jadi orang sedikit ini memang orang yang hidupnya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang-orang yang hidupnya seperti pohon. Bagaimana ramenya orang. Rame melak cabai, nurutan melak cabai. Tuh kalau melak cabai. Rame melak kembang, nurutan melak kembang. Katanya rame maksiat. Nurutan maksiat. Kita kalau melihat apakah banyak orang yang mau mendengarkan kebaikan, apa orang sedikit mendengar kebaikan. Apakah orang lebih banyak ke masjid, apa orang lebih tidak banyak ke masjid. Jadi kalau kita ikut seperti orang-orang banyak, kita pun akan terbawa hidup sesat. Nah, makanya yang mulia, manusia yang hidupnya seperti pohon ini, dia hidupnya akan dibakar. Akan dibakar sebagaimana. Ada yang kedua, hidup seperti binatang. Ya. Kalau binatang ini tidak tahu haram, tidak tahu halal, sabet saja. Yang penting beteng sebeh, imah pageuh, pakai wete, pamajikan jarang, leuneuh, saban peuting, ngeureuh. Celana basuh, miring. Begitu jemaah yang mulia. Jadi pikirkan itu binatang begitu, tidak tahu haram halal. Ya, hari ini banyak yang manusia hidupnya mengikuti binatang. Siapakah mereka itu? Ya orang-orang beriman jemaah yang mulia. Orang beriman, orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Mereka telah mensejajarkan antara akal dan hati mereka. Dan Quran dikatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh akan dipenuhi neraka jahanam ini dengan jin dan manusia yang mana mereka ini yang telah mensejajarkan antara kepahamannya itu dengan hatinya. Mensejajarkan hati dan pikirannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu sengaja dengan pi'asani taqwim, dengan wujud yang sangat sempurna sekali. Kepalanya ada di atas, hatinya ada di bawah, kakinya pun lebih bawah lagi. Sehingga adeg manusia itu memang tangtungan pang sampurna pang bagus-bagus. Nah, seandainya ada di sini orang yang manusia yang paling terjelek, sejelek apapun, bawa ke taman safari ternyata. Penengkeun jeung numpang alus-alus nah. Tetap manusia yang paling ganteng. Begitu. Maka jemaah yang mulia, manusia ini kepalanya ini di sini ada akal. Artinya di atas, artinya segala sesuatu yang di atas itu bisa jadi pimpinan. Jadi yang mengatur. Jadi presidennya, jadi rajanya. Seandainya seorang raja diatur oleh bawahannya bagaimana kira-kira? Ya hancurlah negara. Ya, jangan bicara negara kita. Kita bicara masalah politik. Maksudnya jemaah yang mulia, Allah jadikan kepala kita di atas. Di sini adanya akal yang tahu bisa membedakan mana baik, mana tidak baik, mana haram, mana halal, mana makruh, mana subhat. Jadi ketika ini si hati menyodorkan segala aspirasinya kemana? Ke akal tadi, hayang anu, ini si akal tidak bisa memutuskan begitu saja. Harus berpikir dulu. Ini seorang raja pimpinan, kalau diputuskan bagaimana kehendak hati, wah buahaya. Bahaya.
Wah, iya jemaah yang mulia. Jadi artinya segala keinginan hati nurani, ya, kalau kita coba, kalau ada wanita cantik lewat hati kita ngomongnya apa? Yes. Kalau diperdengarkan atau disuarakan hati kita, yang mana hati ini tidak ada suaranya, tidak ada tulisannya, tapi ini hati bisa bicara. Ada wanita lewat, hati kita berkeinginan anu ini, kalau kata si akalnya, pikirannya apa? Pikirannya disamakan dengan hatinya, ini kal an'am kata Allah. Seperti binatang. Allah. Kalau binatang bertemu dengan laki-laki dengan bikangnya itu, dengan betinanya itu, dia langsung nyerepet, terjang. Maka ulama kita katakan dunia ini bukan untuk melampiaskan nafsu, tapi untuk menahan hawa nafsu. Sampai dalam keterangannya, dunia ini asijnun, penjara bagi orang beriman itu. Artinya kita tidak bisa bersekehendak hati kita. Ada aturan-aturannya dalam Islam. Makanya yang mulia, orang yang telah mensejajarkan hatinya dengan fikirnya disamakan. Mung sholat diwaro, mung maca Quran diwaro, mung 4 bulan diwaro, 40 hari diwaro, kiai mung 1 tahun diwaro. Gagaro. Ujung-ujungnya gagaro. Keinginan nafsunya ini dihayukan gitu, ku akalna teh padahal kata Allah bukan begitu. Ya, kalau menurut Quran ini infiru hibaba wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Maka kamu keluarlah dalam posisi sedang sulit, sekalipun kamu sedang susah, sedang lapang, kamu harus keluar kepada Subhanahu wa taala. Itu ibaratnya. Atau kita punya uang, sedekahkan, sedekah. Ya padahal bersedekah itu kebaikan buat kita. Mau ke masjid berjamaah kita malas, nggak mau. Makanya yang mulia, orang yang mengikuti kehendak hatinya, si akalnya ini dalam Quran, ulaika kal an'am, mereka itu binatang. Mengapa dikatakan binatang? Kalau sapi, kebo atau kambing, kepala dengan badannya sejajar, benar tak? Perut dengan kepalanya sejajar, artinya keinginan kepala dan hatinya sama. Cok hatena yang gitu alabrak we teu nyaho kebun kacang batur. Sikat we. Karena kayak satu. Cuma andai kata ada manusia yang seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu satu. Bahkan balhum adol, lebih sesat daripada satu. Lebih rendah daripada satu. Ada lumina dalili, aqallu mina ini akan lebih hina daripada perkara yang dihinakan Allah, akan lebih kecil daripada yang dikecilkan oleh Allah. Itu manusia-manusia yang mengikuti hawa nafsu. Jadi sekalipun kita malas keluar 3 poe, keluar 40 poe, 4 bulan, setahun yang mulia, ya kita, kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, memang itu perkara sekalipun bertentangan dengan nafsu kita, ya memang agama seperti itu. Cocok yang nafsu daripada 3 poe ini karena diimah tuh. Diimah bisa diuk na kursi, bareng ngopi, bareng nonton TV, ngadang roti. Didampingi oleh istri. Jadi begitu butuh kurang nafsu. Tapi ya sekalipun banyak nyamuk, kita tidur pun malam, karena ya kalau tidak ngobrol kita malu juga dengan yang lain. Kecuali Amir, mohon maaf. Amir jam 9 harus sudah tidur. 12 malam. Nah, maka jemaah yang mulia, jadi yang namanya nikmat, ada nikmat seperti apa? Nikmat hayat ini Allah berikan kepada binatang. Ya, kalau binatang wajar-wajar saja, mereka makhluk dunia. Tapi kalau kita ini manusia, ketika dia mati bukan hanya bilatungan, tapi ada balitungan. Allah. Ada perhitungannya nanti di akhirat kita ini. Siapa dalam Quran dijelaskan oleh Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun di akhirat kita akan melihat. Begitupun wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, keburukan kita sekecil apapun kita akan melihat di akhirat. Akibatnya itu andai kata kita tidak bertobat. Tapi kali ini kan kita bertobat ya. Bertobat yang innal hasanat yudhibna sayiat, keburukan-keburukan kita yang lalu dihapus hari ini. Semuanya. Bukan sedikit-sedikit ya.
Andai kata Bapak hari ini mati, matinya mati syahid. Mau gak sekarang, Pak RW? Insya Allah. Tanya Pak RW, ada siap dah nak? Siap tuh mata nak? Aduh. Siap gak siap? Ini saya Nyanggakeun ka Allah. Mikir-mikir lah, ya Allah yang mau panjang umur. Can 4 bulan. 4 bulan. Pendidikan dan Maka jamaah yang mulia, nikmat hayat ini keduanya ada nikmat sebagaimana kehidupannya binatang. Ada binatang buas, ada binatang ternak, macam-macam itu binatang. Kehidupannya. Maka andai kata ada manusia yang telah kehidupannya seperti binatang, ini subhanallah, ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya ciptaan Allah itu manusia yang mengikuti daripada hawa nafsu. Itu telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kata Allah, sampai Allah menjelaskan, mengabadikan. Cok sunama ngaboretekeun ta eta ayat. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata. Apa kalian tidak memperhatikan? Apa kalian tidak melihat? Apa kalian tidak dijadikan pelajaran, kata Allah? Apa kalian tidak dijadikan contoh? Man ittakhadha hawa ilahahu hawa. Bagaimana keberadaan manusia yang hidupnya mengikuti hawa nafsu. Kita jelaskan bagaimana kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, si Korun, si Abu Jahal, si Abu Lahab. Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Allah binasakan dengan sebinasa-binasanya. Ketika manusia mengikuti hawa Nafsu. Jadi jelema menung itu hawa nafsu mah jelema beungar moal tulus bunga jeung syukurna. Jelema pinter moal tulus ngamalkeun ilmuna, jelema bodoh moal tulus alewona, jelema miskin moal tulus sabar jeung tawakal. Celaka kabeh. Lamun seseorang sudah mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu tidak pernah tua, Pak. Muda terus. Saya sudah sebaya seperti ini, sebesar ini jemaah yang mulia, sudah setua ini. Ya, melihat wanita muda umur 17 tahun itu sama aja seperti sekarang. Terus sekarang. Gitu, air nafsu mah gitu. godaan kaum hawa. Hawa itu artinya keinginan. Hawa nafsu. Hawa nafsu keinginan. Maka jemaah yang mulia, memang sifat hawa nafsu itu ngolotan. Maka kalau udah nggak enak tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kita akan binasa. Kadang tadi walaqad darona li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahu walahum adanu la yasmauna. Mereka itu yang telinganya itu tidak digunakan untuk mendengar firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah. Kalau ayunul la yubsiruna biha, mereka tidak bisa melihat apa yang mereka lihat. Ulaika kal an'am, hidup mereka badis seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih tersesat melebihi daripada binatang. Ini kata Allah SWT. Ketiganya ada itu. Kehidupan manusia ini selalu berzikir kepada Allah. Qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim. Sedang berdiri, sedang duduk, sedang menyandar, sedang kaya, sedang miskin, sedang susah, sedang sakit, sedang sembuh, tetap hidup menjadi manusia yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini orang yang memang hidupnya akan Allah selamatkan daripada kepakiran-kepakiran hati. Hatinya bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita harus berzikir kepada Allah? Dalam Quran dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu berzikir kepada Allah sampai datangnya kematian. Can mau potong ka eureun zikir. Terus aja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat hayat. Kedua nikmat huriyat. Nikmat bebasnya hidup. Jadi Allah ini membebaskan kita. Mau taat kata Allah, itu lebih baik buat kamu. Bermaksiat juga untuk kamu kata Allah. Dalam Quran dikatakan wa mayashkur fa inna mayashkuru nafsik. Manusia gatal syukur lain ke kepentingan Gusti Allah dan Allah mah beunghar. Tapi pikeun kepentingan diri sorangan. Manusia syukur pikeun Allah mah untung. Manusia kufur pikeun Allah mah rugi. Syukur jang urang teu syukur ge jang ibadah jang urang teu ibadah ge jang urang. Cek Allah ibadah jang sia teu ibadah jang carungur sia mah cungur sia gitu. Bahasa kasarna gitu. Tapi jemaah yang mulia, kata-kata itu sebetulnya hurriyat, kemerdekaan itu bukan orang Islam, buat orang-orang kafir. Apa itu dikatakan kemarin? Ya na dunia ini wajanatul. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir.
Maka orang-orang yang di dunia hari ini hidupnya tidak taat kepada Allah, tidak menjadi orang takwa kepada Allah, di suatu saat nanti dia harus menjadi orang yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Kapan mereka harus taat kepada nanti ketika di akhirat. Tapi orang yang taat di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia taat, takwa kepada Allah, di akhirat dia akan merdeka. Saat mening merdeka ayeuna mending merdeka engke. Nek engke merdeka engke mah abad cek alo kopi dadari jang sia tah 2,5 juta soranganan. Bebas kumahakeun ge cek Allah. Nikmat terus. Hayangin bangunan pantar kumaha kop di akhirat jang maneh. Maka seandainya hari ini Allah tidak berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang telah kita usahakan, memang di sini kita tidak akan lama. Sekalipun dia menjadi kekasih-kekasih Allah, Rasulullah sekalipun, seorang kekasih Allah, umurnya cuma 63 tahun, yang mulia. Untuk apa diberikan di dunia? Namun ayeuna, aneh kata nih, Pak Haji menjadi orang kaya lagi, umur berapa tahun sekarang? Dari 50 tahun, 60. Sekarang dikasihkan oleh Allah dunia hari ini 500 miliar daek tuh. Tapi di akhirat kebagian daek tuh. Apa artinya? Ada kan sekarang sudah 63 tahun lagi dia yang mulia. Umur ke 60 tahun masih kena ingat malah waktu dicarikan kopi matohaun benar tuh. Uing bahwa pernah dicarikan kopi matohaun dikaina inget kene asa kamari teh rumah tangga. Saking sebentarnya di dunia aja yang mulia. Jangan terpesona kata Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia yang sebentar ini kita. Mentak wayana we sabar saeutik mah PRW. 3 poe yang balik cek lupa. Batur mah komo 1 tahun. Susah di dunia. Jemaah yang mulia. Jadi orang yang di dunianya hidupnya taat kepada Allah, di akhirat merdeka. Kata Allah silakan kamu. Wa faqiyatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa khulurin kamsalil lulu'il maknun jazaa'an bima kanu ya la yasmauna fiha lagwa wala ta'sir la yasmauna fiha lagwa wala ta'sir di ashabil yamin. Kau sediakan makanan-makanan yang banyak. Ketika kita makan 1 kali, ini makanan dimakan oleh kita, nikmatnya tidak bisa dibayangkan dengan nikmat dunia. Dibanding kerja makan bebek puting. Entok. Apalagi sekarang dengan sop. Makan sop. Apa artinya sop di dunia ya? Sakalung nikmat 2 kali, nikmat 3 kali, saya kasih 1 baskom, olah. Tapi di akhirat yang mulia kita makan makanan buah-buahan itu enak. Dia terbayangkan enaknya. Maka sayang orang yang memilih dunia ini. Kesenangan dalam Quran dikatakan innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sungguh penghuni neraka itu orang yang selalu senang-senang di dunia. Allah. Keluar mung. Diajakan hisab mung. 4 bulan 4 karat hitung kancing gelar 4 bulan. Yang pada di dunia ini memang kita harus taat kepada Allah. Kalau kita di dunia taat, di akhirat kita merdeka kata Allah. Kamu ingin apa sih? Ayo silakan kata Allah. Ingin bidadari berapa? Ingin binatang apa? Kamu di sini ingin apa saja silakan kata Allah, silakan. Makanya di akhirat untuk melampiaskan nafsu, di dunia untuk menahan hawa. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Nah hari ini orang kafir dia bebas. Tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, mereka dengan bahagianya hidup di dunia yang sebentar cuma yang mulia, yang ujung-ujungnya kebosanan yang mereka temukan. Sampai di Jepang itu ada tempat bunuh diri khusus. Orang-orang yang sudah lebih dari 60 tahun oleh anak-anak ini kasih minum-minuman keras, dibawa kemana-mana biar dia mati di jalan. Sampai begitu, mereka merasakan sudah bosannya hidup. Ya, padahal setelah hidup itu ada kehidupan lagi. Maka ketika manusia di dunia hidup jadikan huriyah, merdeka dia, tidak taat kepada Allah, di akhirat kudu taat ke Allah. Cak Allah, inum kusia cai nanah campur darah tak. Inna jahannama kanat mirsada litagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha barda wala syaraba ila hamim mau wa qusak. Air nanah yang campur darah. Dan harus diminum terus-terusan, dan air nanah dan darah ini keluar daripada kemaluannya wanita-wanita yang pelacur di dunia. Orang-orang kafir
bisa nyobaan tak eta tidinya aya sebutkeun eta WC tong nyaritakeun sepitengna ieu mah paranti kahapangan paranti satu buang air kecil pek di tutanean itu tah inum we kira-kira kumaha siap tuh ini cair nanah campur darah itu harus diminum jemaah yang mulia illa hamima wa ghadaq dari siapakah mereka tuh innahum kanu la yarjuna hisaba mereka yang di dunia ini tidak berpikir wah bagaimana nanti saja yang penting sekarang hidup senang saya bahagia di akhirat bukan masalah masih lama itu mah orang yang begitu akan makan minuman dari nanah campur darah cair timah yang mendidih air yang mendidih dimakan oleh orang yang di dunianya hidupnya merdeka so mending merdeka ayeuna mending merdeka engke ringke wayana we sabar ninggalkeun pamajikan 1 tahun sanu taridu ka pamajikan ditahan we jemaah yang mulia yang balik hate leutik mah yang balik motor boga aing mah gak balik mah ditahan we jemaah yang mulia subhanallah emang kita harus bisa menahan hawa nafsu tapi ujung-ujungnya kebahagiaan kan Nabi katakan kalian berpisah di jalan Allah 4 bulan 40 hari ini untuk agar supaya di akhirat kita tidak pernah berpisah anak kita dipesantrenkan kemana-mana sampai kita jauh dengan kita tapi di akhirat kita akan bertemu selama-lamanya saya pernah ditinggalkan anak di pesantren Temboro umur 16 tahun wanita sejak 4 bulan jalan kaki pas datang sudah tidak bertemu lagi dia menulis kata-kata Abi hari ini kita tidak bertemu mudah-mudahan nanti kita di akhirat di surga bertemu mau dihindar sedihnya Pak sakitnya hati saya tapi kan ini takdir Allah tidak harus terus dibikin sedih jadi ada kodo ada takdir kodo itu penentuan 500.000 tahun sebelum diciptakan dari Sulhil Qadim sana dari alam malakutnya alam jabarutnya kita ini bahwa kita akan ada kejadian seperti ini Bapak sekarang nanti habis sisa akan makan sop itu sudah ada catatan dari sananya itu takdirnya sekarang jadi kodarnya sekarang kodo dan kodarnya itu begitu maksudnya kodo penentuan sekian ratus ribu tahunnya takdirnya hari ini maka beruntung kita dipertemukan dalam kebaikan takdirkan dalam kebaikan jemaah yang mulia itu nikmat hurriyat jadi andai kata di sini kita hidup taat di akhirat kita akan merdeka yang terakhir nikmat hidayah ya harus panjang masanya Pak salah ya ya untuk pahamnya kita keluar lagi 4 bulan salah insyaallah belum 40 hari cepat 40 hari ya, besok datang maut manten yang sudah 4 hari 10 hari cepat 4 bulan salah ya jadi andai kata Pak Haji sudah punya mas kawin 40 hari tinggal 4 bulan jalan kaki saya mas kawinnya itu ya, yang belum 40 hari cepat 40 hari bisa datang maut manten salah ya minimal ada ajam nih salah ya subhanallah bihamdihi subhanallah Anja Channel